Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitri Nurpianti dengan nomor NIM 211FI03006. Di sini saya akan melakukan tindakan personal hygiene pada pasien. Saya siap bertemu pasien. Assalamualaikum Ibu. Ibu bagaimana keadaannya hari ini, Bu? Alhamdulillah sudah agak membaik. Alhamdulillah, Ibu. Ibu, perkenalkan, saya di sini Dia Fitri Nurpianti yang akan bertugas pada pukul 7 pagi ini sampai pukul 2 siang nanti. Sebelumnya dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Amel. Umurnya 24 ya? 24 tahun? 24 tahun. Dari mana, Ibu? Dari Kuningan. Iya. Ibu, saya di sini akan melakukan beberapa tindakan untuk Ibu, diantaranya akan memandikan, membersihkan kuku, membersihkan mulut dan gigi, dan juga membersihkan rambut Ibu. Langsung saja ya Ibu, untuk yang pertama saya akan memandikan Ibu. Apakah Ibu bersedia, Ibu? Mohon maaf, nanti kalau memandikan sama saudara saya saja. Oh iya, emang Ibu. Gak apa-apa, sama saudara nanti dibantu ya Ibu. Iya. Jadi tujuan dari yang memandikan, membersihkan kuku Ibu, membersihkan area mulut dan gigi, lalu membersihkan rambut juga agar Ibu lebih enak dan juga dapat terhindar dari bakteri. Silakan, Mangga. Prosedur tindakan untuk memandikan pasien yaitu mandi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan personal hygiene dengan memandikan pasien. Tujuannya untuk memenuhi personal hygiene dengan memandikan pasien, ada beberapa persiapan tempat dan alat yang harus dipersiapkan, yang diantaranya alat-alatnya berisi 2 kom berisi air hangat, 3 kantong pencuci, 2 handuk, alas meja, sabun dalam tempatnya, kamper, peralatan untuk menggosok gigi, pakaian bersih, sisir, botol berisi air untuk membilas sesudah BAB atau BAK, lalu ada kertas kloset, ada selimut mandi, dan juga ada tempat pakaian kotor. Lalu untuk persiapan pasiennya yaitu memberitahu pasien tentang tindakan yang akan kita lakukan. Lalu selanjutnya ada tata cara pelaksanaan pada saat kita memandikan pasien. Yang pertama itu kita harus sterilisasikan dulu tangan kita, yaitu dengan mencuci tangan. Lalu yang kedua menutup selimut pada bagian kaki tempat tidur. Lalu membantu pasien untuk menyikat gigi. Lalu menawarkan juga apakah si pasien tersebut ingin BAB ataupun ingin BAK. Lalu yang pertama dilakukan itu kita harus mencuci wajah pasien dengan menggunakan handuk. Di bagian atas itu dibentangkan di bawah kepala, lalu membersihkan mata tanpa menggunakan sabun, hanya dengan dilap saja, lalu mencuci muka dan telinga dengan waslap, lalu mengeringkan dengan handuk. Lalu selanjutnya untuk mencuci lengan pasien, yang pertama itu pakaian bagian atas tangan ini ditanggalkan, lalu handuk atas itu dibentangkan memanjang di sisi kanan dan handuknya di bawah sisi kiri, sehingga nanti menutupi bagian depan dan kedua lengan itu di atas handuk. Lalu selanjutnya mencuci lengan dan ketiak, membilas minimum 3 kali. Setelah itu baru dikeringkan dengan handuk atas tadi. Nah, yang selanjutnya mencuci dada dan perut dari pasien. Yang pertama itu kedua lengan dikeataskan dan di samping kepala, merubah letak kedua handuk sehingga leher, dada, dan perut itu dapat dicuci oleh kita. Cuci punggung. Yang pertama kita dapat menutup bagian depan dengan handuk bawah, menanggalkan celana dalamnya, kemudian menganjurkan pasien untuk miring ke kiri agar memudahkan kita untuk melakukan tindakan. Lalu setelah dikeringkan dengan handuk itu, kita dapat memberikan kepada pasien itu bedak tipis pada leher, lalu pada ketiak, dan juga pada bagian perut agar pasien lebih wangi. Lalu tindakan yang selanjutnya yaitu mencuci punggung. Yang pertama, kita dapat menutup bagian depan dengan handuk bawah, menanggalkan celana dalamnya, kemudian menganjurkan pasien untuk miring ke kiri agar memudahkan kita untuk melakukan tindakan. Selanjutnya kita bentangkan handuk di bawah punggung dari pasien, lalu dapat mencuci punggung tersebut dengan waslap. Selanjutnya mencuci paha dan bokong itu dengan waslap tanpa merasakan kesakitan pada pasien, jadi kita harus perlahan-lahan dan berhati-hati. Lalu setelah itu kita dapat mengeringkan punggung pasien dengan handuk atas, lalu begitupun pada paha dan bokongnya dengan handuk bawah kita keringkan.
Lalu kita juga dapat menggosok kamper spiritus dan memberi bedak tipis. Setelah itu baru mengenakan pakaian bagian atas lagi. Selanjutnya yaitu mencuci paha dan juga kaki. Yang pertama itu kita bentangkan handuk bagian atas untuk menutupi bagian bawah. Setelah itu handuk bawah memanjang di bawah kaki, lalu mencuci dengan kantong pencuci atas. Setelah itu juga kita keringkan dengan handuk bawah. Selanjutnya mencuci bagian bawah depan. Yang pertama itu kita tanggalkan pakaian bagian bawah dulu. Setelah itu handuk bawah melintang di bawah bokong separuh menutupi bagian atas. Lalu kita mencuci bagian bawah dengan waslap. Lalu setelah itu keringkan kembali dan jangan lupa kita beri bedak ataupun minyak telon kepada pasien agar pasien merasa lebih hangat. Lalu kenakan kembali pakaian pasien. Mau saya sisirkan, Ibu? Mohon maaf, disisir sama saya sendiri saja. Oh iya, nanti sama Ibu sendiri bisa ya, Ibu ya. Terima kasih. Lalu untuk menjaga kerapihan rambut pasien, kita dapat menyisir rambut pasien dengan perlahan dan hati-hati agar pasien merasakan kenyamanan dan tidak kesakitan. Lalu setelah disisir, kita membereskan peralatan dan jangan lupa setelah melakukan tindakan itu kita harus mencuci tangan agar kita selalu steril dan bersih. Baik Ibu, untuk tindakan yang selanjutnya yaitu membersihkan area mulut dan juga membersihkan gigi. Sebelumnya Ibu agak ditaikin badannya. Kumur-kumur dulu Ibu pakai air bersih. Nanti dibuang ke sini. Boleh lebih semangat lagi Ibu? Ya. Ibu. Baik Ibu, tindakan yang selanjutnya saya akan membersihkan area kuku Ibu. Apakah Ibu bersedia? Yang pertama ini ada air kelapa untuk gelasnya. Dan juga disediakan air hangat ya Ibu untuk nanti direndam dulu kuku Ibunya. Baik Ibu, monggo tangannya dimasukkan ke dalam ini. Selanjutnya dipotong dulu Ibu. Next beliau. Masukkan dulu Ibu. Angkat Ibu tangannya. Lalu jangan lupa pada saat pelaksanaan kita melakukan tindakan itu, kita harus menunjukkan sikap yang sopan dan ramah kepada pasien. Terus kita harus menjamin privasi dari pasien, bekerja dengan teliti, dan juga kita harus memperhatikan body mekanis pada si pasien. Setelah melakukan tindakan, kita harus mengevaluasi dan kita harus menanyakan kepada pasien apakah keadaannya sudah lebih nyaman setelah kita melakukan tindakan ataukah belum. Ibu, mungkin tadi beberapa tindakan yang telah saya berikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti apabila Ibu membutuhkan sesuatu atau membutuhkan bantuan, bisa memencet tombol di atas di sebelah kanan Ibu. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada. Terima kasih Sus. Iya. Baik, kalau begitu saya keluar dulu ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.